Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajrin. Saya dari program studi Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas metodologi studi Islam, yaitu membuat video tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Di sebuah desa bernama Asgabat, lahirlah seorang anak bernama Sayyid Muhammad bin Sabdar al-Husain yang dikenal sebagai Jamaluddin Al-Afghani. Sejak kecil, dia sudah terlihat berbeda dari anak-anak lain. Saat anak-anak seusianya masih suka bermain, Jamaluddin justru rajin belajar dan tenggelam dalam buku-buku. Dia belajar langsung dari ayahnya, Sayyid Sabdar al-Husain. Ayahnya tidak hanya mengajarkan membaca Al-Quran dan ilmu agama, tetapi juga melatih Jamaluddin untuk berpikir kritis dan berani bertanya. Setiap malam, rumah mereka sering dipenuhi diskusi panjang tentang kehidupan, keadilan, dan nasib umat Islam. Dari sinilah Jamaluddin kecil mulai memahami bahwa ilmu bukan sekadar hafalan, melainkan alat untuk memahami dunia dan memperbaikinya. Seiring bertambahnya usia, kecintaan Jamaluddin terhadap ilmu semakin besar. Dia tidak pernah puas dengan satu bidang saja. Selain mendalami ilmu agama, ia mempelajari filsafat, logika, matematika, dan ilmu alam. Dia juga dikenal cepat menguasai bahasa sehingga mampu membaca berbagai karya dari negeri-negeri lain. Pengetahuannya yang luas membuatnya sering dikagumi, sekaligus dianggap berbeda oleh lingkungan sekitarnya. Pada usia 18 tahun, Jamaluddin melakukan perjalanan ke India. Di sana, ia menyaksikan penderitaan rakyat yang hidup di bawah penjajahan Inggris. Kota-kota yang dulu ramai dengan budaya dan perdagangan, kini tampak lesu dan tertindas. Di sebuah malam sunyi, Jamaluddin berpikir, mengapa umat besar ini begitu lemah? Mengapa ilmu mereka tidak membuat mereka merdeka? Perjalanan ini membakar semangatnya untuk memperjuangkan persatuan umat Islam, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara moral dan intelektual. Dari India, Jamaluddin berangkat ke Mesir. Di Kairo, dia bergaul dengan ulama, cendekiawan, dan tokoh politik. Dia mengamati bagaimana ketergantungan pada penguasa dan takdir membatasi masyarakat. Ia menyadari bahwa perubahan tidak cukup hanya melalui istana atau sultan, tetapi harus mulai dari rakyat, melalui pendidikan dan kesadaran berpikir. Di Mesir, ia mulai menyusun gagasan pan-Islamisme. Umat Islam di seluruh dunia, dari Maroko hingga Indonesia, harus memiliki solidaritas, bekerjasama, dan saling mendukung menghadapi penjajahan dan ketidakadilan. Perjalanan berikutnya membawa Jamaluddin ke Eropa. Di Paris, bersama muridnya Muhammad Abduh, ia menerbitkan majalah Al-Urwatul Wuthqa. Setiap edisi majalah itu dipenuhi dengan gagasan kritis tentang kebenaran umat Islam dan pentingnya ilmu pengetahuan modern. Majalah ini hanya terbit 18 edisi, tetapi mengguncang para penjajah dan menjadi simbol perjuangan intelektual. Di London, Jamaluddin sering berdiskusi dengan cendekiawan Barat, menentang pandangan materialisme dan ateisme yang mulai merusak moral kaum muda. Ia menunjukkan bahwa Islam mampu berpikir kritis dan maju tanpa harus meniru secara buta. Selama perjalanannya, Jamaluddin juga mengunjungi Istanbul, di mana ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam pengasingan. Meski dalam kondisi sulit, ia tetap menulis, menyebarkan gagasan, dan berdiskusi dengan murid-muridnya. Dia mengajarkan bahwa kemajuan umat Islam membutuhkan perpaduan antara ilmu,
keberanian, dan persatuan. Pada tahun 1897, Jamaluddin Al-Afghani meninggal dunia. Ia meninggal dalam kesendirian. Namun, ide-idenya telah menanamkan benih perubahan yang tumbuh di berbagai penjuru. Sepanjang hidupnya, Jamaluddin Al-Afghani menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan senjata. Kadang, perjuangan terbesar adalah menyalakan pemikiran, membangkitkan kesadaran, dan menanamkan keberanian untuk menentang ketidakadilan. Dari desa kecil di Asadabad hingga pusat intelektual dunia, ia membuktikan bahwa seorang individu yang tekun belajar, berani berpikir, dan peduli pada umat dapat mengguncang dunia. Nama Jamaluddin Al-Afghani tetap abadi sebagai simbol keberanian, ilmu pengetahuan, dan persatuan umat. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Jamaluddin Al-Afghani hingga para penguasa maksa takut kepadanya? Jawabannya terletak pada gagasannya tentang Islam yang dinamis, progresif, dan berpihak kepada kemajuan umat. Menurut Al-Afghani, Islam bukan sekedar agama yang mengurus kehidupan akhirat atau ritual semata. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berpikir logis, mencintai ilmu pengetahuan, dan menentang segala bentuk penindasan. Dengan ide ini, ia menantang isu sosial atau politik dan memprovokasi para penguasa yang merasa nyaman dengan ketidakadilan atau stagnasi masyarakat. Salah satu gagasan besar Ghani adalah pan-Islamisme, yaitu ide untuk menyatukan umat Islam sedunia di bawah semangat persatuan dan kerjasama politik agar mampu melawan dominasi dan kolonialisme baru. Penting dicatat, maksudnya bukan menyatukan semua negara muslim menjadi satu negara tunggal, tetapi membangun rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat di antara umat Islam di berbagai belahan dunia, seperti dari Maroko hingga Indonesia. Dengan demikian, umat Islam dapat saling mendukung secara politik, sosial, dan ekonomi dalam menghadapi ketidakadilan. Al-Afghani juga menekankan bahwa kemunduran umat Islam terjadi karena berhentinya kemampuan berpikir secara mandiri dan kecenderungan untuk hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami ilmunya sendiri. Ia menegaskan bahwa umat yang tidak kritis akan mudah dijajah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan budaya. Pesan ini masih relevan hingga kini. Untuk maju, umat Islam harus terus belajar, lebih kritis, dan berani menentang ketidakadilan. Pengaruh pemikirannya masih terasa hingga saat ini, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Banyak perguruan tinggi di dunia Islam yang kini menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan modern, terinspirasi oleh visi Al-Afghani. Lebih jauh lagi, ia menjadi sumber inspirasi bagi tokoh-tokoh perjuangan dan kemerdekaan, termasuk Soekarno. Tanpa semangat dan pemikiran Al-Afghani, mungkin kesadaran nasionalisme dan upaya modernisasi di Mesir, Turki, dan bahkan Indonesia tidak akan sekuat yang kita kenal saat ini. Dengan demikian, keberanian dan visi Al-Afghani bukan hanya sebuah gagasan politik atau ide abstrak, tetapi menjadi fondasi bagi umat Islam untuk terus bangkit berpikir kritis dan bekerjasama demi kemajuan umat secara keseluruhan. Ia menunjukkan bahwa agama dan pemikiran modern dapat berjalan beriringan jika kita mau belajar dan mengaplikasinya dengan benar. Sebagai generasi masa kini, kita perlu menelaah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani secara bijak. Pemikiran beliau yang bersifat politik dan revolusioner
muncul karena rasa marah dan prihatin melihat kondisi dunia Islam yang lemah, terpecah, dan mudah dijajah. Pada abad ke-19, kekuatan Barat semakin besar, sementara umat Islam belum mampu bersatu menghadapi tantangan tersebut. Ibaratnya, jika kita melihat rumah sendiri dirampok, tentu kita akan berteriak dan berusaha melawan. Begitulah latar belakang mengapa Al-Afghani begitu keras menyerukan persatuan umat Islam. Namun, ada satu hal yang menurut saya perlu kita kritisi dari pendekatan Al-Afghani. Beliau terlalu menekankan perubahan dari kalangan atas, yaitu dengan mendekati para raja, sultan, dan penguasa. Karena mereka sering terikat oleh kepentingan kekuasaan, politik, atau jabatan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin yang tertarik pada kemajuan hanya jika menguntungkan posisi mereka, bukan semata demi kebaikan rakyat. Perubahan yang lebih kuat seharusnya dimulai dari rakyat, terutama melalui pendidikan. Kesadaran dan pemikiran masyarakat perlu dibangun dari bawah, seperti yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia, melalui pendidikan dan penguatan karakter anak-anak. Jika kita hanya mengganti pemimpin tanpa memperbaiki cara berpikir, akhlak, dan sikap masyarakat, maka masalah yang sama akan terus berulang dari generasi ke generasi. Meski begitu, saya sangat sependapat dengan Al-Afghani bahwa umat Islam tidak boleh takut atau menolak ilmu pengetahuan Barat. Kita perlu mengambil manfaat dari ilmunya, memanfaatkan teknologi, sains, dan kemajuan ekonomi, tetapi menolak sikap penjajahan, ketidakadilan, atau nilai-nilai negatif yang menyertainya. Ilmu dan teknologi seharusnya menjadi alat untuk memajukan umat, bukan menjadi sumber keterjajahan atau ketergantungan. Jika Al-Afghani hidup di zaman sekarang, mungkin beliau akan menyadari bahwa perubahan yang sejati harus dimulai dari masyarakat, terutama melalui pendidikan, pembentukan karakter, dan penanaman nilai tanggung jawab. Membangun umat tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpin. Kita perlu memperbaiki sikap, mental, dan kerja keras setiap individu muslim. Islam yang ideal adalah Islam yang seimbang, kuat dalam politik, bersih dalam hati dan akhlak, serta mandiri dan unggul dalam bidang ekonomi, sains, dan teknologi. Sekarang, mari kita pikirkan bersama-sama, di era internet dan media sosial ini, apakah kesatuan umat Islam menjadi lebih mudah dicapai karena komunikasi yang cepat dan akses informasi yang melimpah, atau justru lebih sulit karena banyak perbedaan, opini ekstrem, dan berita palsu yang bisa memecah belah kita? Jamaluddin Al-Afghani memang meninggal dalam pengasingan di Istanbul pada tahun 1897. Dia meninggal dalam kesendirian, namun ide-idenya tetap hidup dan melahirkan jutaan pejuang yang terus berjuang untuk kemajuan umat. Dia mengajarkan kita bahwa musuh terbesar umat Islam bukanlah orang lain, melainkan kebodohan, masa berpikir, dan perpecahan dalam diri sendiri. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa semangat intelektual dan keberanian moral lebih penting daripada sekedar posisi atau jabatan. Kisah Al-Afghani mengajarkan bahwa menjadi orang yang taat beragama tidak berarti harus lemah, pasif, atau hanya diam melihat keadaan. Sebaliknya, iman dan pengetahuan harus berjalan beriringan. Kita diajarkan untuk berpikir maju, bertindak nyata, dan mengambil tanggung jawab dalam kehidupan. Dalam konteks modern, hal ini berarti menghubungkan antara ibadah di masjid dengan usaha dan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah tidak boleh hanya ritual formal, tetapi harus memotivasi kita untuk memberi manfaat bagi masyarakat
dan membangun peradaban. Misalnya, jika kita belajar kedokteran, jadilah dokter muslim yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, peduli kepada pasien, dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Jika kita belajar teknologi, jadilah ahli atau penemu inovatif dan mampu menghadirkan solusi yang memajukan umat, seperti pengembangan energi bersih, teknologi pendidikan, atau layanan kesehatan digital. Dengan cara inilah kita menghormati dan meneruskan perjuangan Al-Afghani, sekaligus menjembatani iman dengan perjalanan hidup Jamaluddin Al-Afghani memberi kita banyak pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah bahwa ilmu pengetahuan sangat menentukan harga diri dan kemajuan suatu bangsa. Al-Afghani menunjukkan bahwa kebodohan membuat suatu bangsa mudah dijajah, bukan hanya secara fisik, tapi juga cara berpikirnya. Bangsa yang kritis, terdidik, dan mandiri akan lebih mampu mempertahankan identitas dan kedaulatan. Pelajaran kedua adalah pentingnya kemandirian dan kedaulatan. Umat Islam tidak seharusnya hanya mengikuti orang lain atau menyerahkan nasibnya kepada pihak asing. Kita harus mampu menentukan arah hidup sendiri, bebas dari campur tangan luar, dan berani menentang penindasan, baik yang datang dari penguasa yang zalim maupun dari pihak lain yang ingin mengeksploitasi umat. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai muslim dalam menyikapi warisan pemikiran ini? Sikap kita harus aktif, kritis, dan tidak pasif. Pertama, kita harus mengutamakan hal sehat dan berpikir mandiri. Jangan takut mempelajari ilmu pengetahuan modern, baik itu sains, teknologi, maupun ilmu sosial. Islam justru mendukung umatnya untuk berpikir kritis, meneliti, dan memahami alasan dibalik setiap hukum atau fakta. Berpikir mandiri tidak berarti menolak tradisi, tetapi memahami dan menyesuaikannya agar tetap relevan dengan zaman. Kedua, kita perlu memperkuat persaudaraan sesama muslim. Kurangi perdebatan yang hanya memecah belah umat. Fokuslah pada hal-hal yang menyatukan seperti pendidikan, pengembangan ekonomi, dan kegiatan sosial yang bermanfaat. Persatuan ini bukan hanya simbolik, tapi nyata dalam bentuk kerja sama untuk membangun komunitas yang mandiri, sejahtera, dan berdaya. Ketiga, kita harus peduli dan terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Menjadi muslim yang baik bukan berarti mengabaikan keadaan bangsa dan negara. Sebaliknya, kita wajib ikut berperan aktif dalam menegakkan keadilan, memberantas korupsi, mendukung pendidikan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan aktif ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, menjadi sukarelawan, membantu tetangga, atau mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi banyak orang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, warisan Al-Afghani akan tetap hidup dalam tindakan nyata kita. Dia mengajarkan bahwa Islam bukan sekadar keyakinan, tetapi juga pendorong untuk maju, berpikir kritis, dan memberi manfaat bagi dunia. Generasi muda khususnya memiliki kesempatan untuk menghidupkan semangat ini melalui pendidikan, inovasi, dan kepedulian sosial. Dengan begitu, kita bukan hanya mengenang Al-Afghani, tetapi juga menyalurkan perjuangannya ke masa depan umat yang lebih cerah dan beradab. Mari kita tutup kisah ini dengan tekad baru, tekad yang lahir dari semangat perjuangan Jamaluddin Al-Afghani. Jadikan ide dan keberaniannya sebagai obor yang menerangi langkah kita, agar kita tidak mudah terjebak dalam kebodohan atau perpecahan. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, teruslah bersatu dalam persaudaraan, dan teruslah berjuang untuk pemulihan umat, baik melalui ilmu, amal, maupun kontribusi nyata bagi masyarakat. Semoga setiap langkah kita hari ini membawa perubahan positif dan memberi manfaat bagi banyak orang.
Jangan hanya menjadi penonton dalam sejarah, tetapi jadilah bagian dari generasi yang mampu membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.